Belum, Pak Nusron. Begitu juga dengan terhormat Pak Prabowo. Itu semua mafia-mafia tanah itu harus diberantas lah. Apalagi yang di PIK itu kok jadi begitu. Semuanya rakyat jadi berantakan. Nah, hukum di negara ini tolong ditertibkan lah. Oknum-oknum itu ya harus segera dilakukan peraturan-peraturan di bidang tata ruang tanah, karena kelihatannya sih begitu banyak yang hal-hal yang tidak mungkin harus dilakukan oleh masyarakat ternyata dimanfaatkan oleh mafia-mafia tanah untuk memperkaya diri. Jadi kasihanlah bangsa ini, sampai kapan mau maju kalau begitu punya pejabatnya juga pada korup, pejabatnya juga pada KKN, pejabatnya juga pada main-main mata dengan kiri kanan, yang dikorbankan rakyat. Jangan begitu. Di negara ini kapan mau maju? Apa perlu revolusi hukum? Apa revolusi total? Kan enggak. Jadi di pemerintahan Prabowo ini coba deh yang lain sadar. Jangan lakukan hal-hal yang merugikan masyarakat rakyat Indonesia. Ya, jangan lagi menekan, menindas rakyat. Aparat dan juga itu harusnya bergabung dengan rakyat supaya negeri ini maju. Kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Terus DPR juga harusnya mau ngerti keinginan rakyatnya agar segala sesuatunya rakyat juga dinomorsatukan. Apalagi yang sekarang ini kejadian-kejadian di negeri ini, banyak hal yang tidak berpihak ke rakyat. Sampai detik ini kita menunggu apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, pertama melakukan perubahan-perubahan tatanan hukum. Kedua, membangun tata cara kehidupan sosial. Ketiga, kerukunan agama, ras, karena banyak suku di sini. Sudah mulai nih suku A, suku B, suku C, udah seperti itu. Masa kita harus balik lagi ke zaman dulu? Dan keempat, NKRI. Ya, yang kelima, siapa lagi yang harus membangun negeri ini? Ya, generasi muda itu diperhatikan dari mulai pendidikan. Begitu juga dengan bekal-bekal ke depan. Masyarakat kita ini masyarakat yang baik loh, sangat baik. Orang Indonesia tuh baik. Cuma kenapa dimanfaatkan oleh oligarki dan juga yang kapitalis terselubung pura-pura, tapi main mata dengan petinggi-petinggi, main mata dengan pejabat-pejabat. Ini nggak benar. Ini harus direvolusi, yaitu pertama revolusi hukum, dan yang kedua ada revolusi total. Semua kebijakan manajemen negara, tata negara ini yang nggak benar itu dilepas. Terima kasih. Ya, saya ini lagi berpikir ini sampai kapan negeri ini ya. Kalau begini terus, ganti presiden udah 8 kali ganti presiden. 8 kali ganti presiden, kok masih begini aja kehidupan masyarakat. Bahkan pendidikan pun makin menurun. Makin kurang pas lah. Saya rasakan bahwa pendidikan sudah mahal, kualitasnya nggak bisa. Coba pemimpin-pemimpin yang dikasih kesempatan untuk memimpin ini ya benar-benar lah. Jangan yang hanya
dibesarkan perutnya aja, dikenyang-kenyangkan semuanya. Kalau seperti itu ya kapan mau maju? Indonesia ini ya harus ditetapkan sebagai negara Asia atau bahkan ya di Asia Tenggara terbesar, termaju, termodern. Udah wajar lah ya, dengan sumber daya alam, sumber daya manusia itu udah bisa melakukan apa ya namanya itu, melakukan reformasi semua. Tapi kok makin kerdil, di sana sini ribut gara-gara pilkada semua ribut gitu. Apa sih itu kan? Makanya itu demokrasi itu diacak-acak oleh pemimpin juga. Mungkin rakyat tuh bertumpur sana bertumpur sini, enggak. Kondisi ini harus dirubah segera mungkin. Oke, saya pamit dulu sebentar, saya baru sampai di rumah. Terima kasih.